Halo teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang usaha dalam proses termodinamika. Pada video kali ini kita akan mencoba meninjau usaha yang diberikan atau diterima oleh gas ketika gas tersebut berada pada keadaan isotermal atau suhu yang konstan. Nah, jika kita ingat kembali, dari pembahasan kita sebelumnya tentang persamaan gas ideal, kita ketahui bahwa suatu gas dalam wadah dapat diwakilkan oleh persamaan PV sama dengan nRT. Nah, di mana besarnya P itu dapat kita cari dengan mengalihkan N dikali R dikali T dibagi dengan volume. Nah, P sendiri itu merupakan besar tekanan dari gas, N itu merupakan jumlah mol, R itu merupakan konstanta dari gas, dan T itu merupakan suhu dari gas dalam satuan Kelvin. Dari persamaan ini, kita ketahui bahwa besarnya tekanan gas itu akan berbanding lurus dengan suhu dan berbanding terbalik dengan volume. Itu dari persamaan gas ideal. Selanjutnya kita lanjutkan lagi meninjau usaha. Di sini, misalkan pada awalnya kita isi sebuah wadah dengan gas bertekanan tinggi, katakanlah tekanannya P, dan kita coba tutup wadah tersebut, dan kita beri sekat pada bagian sebelah kanan dan sebelah kiri di tutup wadah tersebut. Sehingga volume awal dari gas itu akan mengikuti volume wadah. Nah, besarnya volume awal itu sama dengan V0. Selanjutnya, kita coba kendurkan sedikit sekrup yang ada di sebelah kanan dan yang ada di sebelah kiri, sehingga volume dari si gas ini mengembang dari V0 menjadi V, dan tutup dari wadah itu bergerak dari bawah ke atas sejauh delta S. Katakanlah delta S. Nah, dikarenakan tutup gas dapat bergerak ke atas, berarti ada gaya yang dikerjakan oleh gas pada tutup tersebut. Gaya ini berasal dari tekanan P yang dihasilkan oleh gas yang kita masukkan ke dalam wadah tadi. Besarnya usaha yang dilakukan oleh gas itu bisa kita hitung dengan cara mengalihkan gaya yang diberikan oleh gas dengan perubahan jarak atau delta S yang ditempuh oleh si tutup. Nah, di sini delta W atau selisih dari usaha itu sama dengan F dikali delta S. Dengan F ini jika kita ingat kembali itu sama dengan perkalian antara tekanan dan luas permukaan. Di sini luas permukaan tutup ya. Nah, maka di sini kita bisa tuliskan delta W sama dengan P dikali A dikali delta S. Nah, A dikali delta S ini merupakan delta volume ya. Sehingga bisa kita tuliskan lagi delta W itu sama dengan P dikali delta V. Dengan delta W ini merupakan selisih kerja atau selisih usaha, dan delta V ini merupakan selisih volume dari si gas, volume awal dan volume akhir, selisih volumenya. Nah, di sini jika kita tinjau perubahan volume sedikit demi sedikit, maka kita dapatkan dW itu sama dengan N dikali R dikali T dibagi volume dikali dV. Nah, ini si P-nya ini kita ubah ya. Bisa kita ubah jadi nRT per V dari sini. Dan si delta W-nya ini bisa kita ubah jadi dW. Dan delta V-nya ini bisa kita ubah menjadi dV. Sekarang, dikarenakan kita dapatkan nih, ternyata dW itu sama dengan nRT dibagi volume dV, maka ruas kiri dan ruas kanan ini bisa kita integralkan. Nah, bisa kita coba integralkan. Kita akan integralkan usaha atau kerja itu dari 0 sampai W, dW, dan si volumenya akan kita integralkan dari V0 hingga V terhadap dV. Nah, di sini dikarenakan N, R, dan T itu konstanta, maka si N, R, dan T bisa dikeluarkan dari integral. Sehingga kita dapatkan integral dari 0 sampai W dW itu sama dengan nRT dikali V0, integral dari V0 ke V, dV per V. Nah, dV per V ini volume ya. Nah, di sini bisa kita tuliskan integral dari dW dengan batas 0 sampai W itu bakal sama dengan W ya, atau usaha. Nah, integral dari V0 ke V dV per V itu akan menghasilkan hasil integral ln V, yang dimana
si ln V ini memiliki batas dari V0 ke V. Jika kita masukkan batasnya, maka akan kita dapatkan W atau usaha itu sama dengan N dikali R dikali T dikali ln V dikurang ln V0. Yang dimana V ini merupakan volume akhir ketika gas mengembang, dan V0 ini merupakan volume awal ketika si sekatnya tadi itu ditahan gitu ya. Nah sekarang, jika kita ingat untuk logaritma, ln V dikurang ln V0 itu bisa dituliskan sebagai ln dikali V per V0. Nah, dengan demikian sekarang kita dapatkan nih, besarnya usaha yang dilakukan oleh gas itu sama dengan N dikali R dikali T dikali ln V per V0. Dengan keterangan, W itu merupakan usaha 1 joule, N itu mol, R itu merupakan konstanta besarnya 8,31. Nah, T-nya itu merupakan suhu, dan V serta V0 ini merupakan volume gas. Untuk yang V ini merupakan volume akhir, dan V0 ini merupakan volume awal. Nah, seperti itu. Nah, rumus atau persamaan W yang kita turunkan ini merupakan rumus usaha yang dilakukan oleh gas ketika gas tersebut berada dalam keadaan isotermal atau suhu yang konstan. Untuk penggunaan rumus ini, mari kita coba kerjakan pada contoh soal berikut. Nah, misalkan 0,7 mol gas helium dimasukkan ke dalam sebuah wadah bersekat atau bersekrup. Oke. Pada awalnya, volume gas helium dalam wadah itu adalah V0 sama dengan 0,5 meter pangkat 3. Ketika sekat atau sekrup dilepas, gas mengembang dan volume gas helium itu menjadi 0,65 meter pangkat 3. Di sini kita diminta untuk mencari besarnya usaha ketika suhu T-nya itu terhitung 29 derajat Celcius. Nah, di sini kita bisa mencari besarnya usaha yang dilakukan oleh gas, ingat ya, dilakukan oleh gas dengan menggunakan rumus W sama dengan nRT dikali ln V per V0. Nah, di sini dari soal N-nya atau molnya itu sama dengan 0,7. Jadi kita tinggal masukkan 0,7. Konstanta dari R ini besarnya 8,31 dan T dari si gas atau suhu dari si gas itu 29 derajat Celcius. Nah, ingat, ini derajat Celcius ya. Jadi harus kita ubah dulu ke Kelvin. Jadi 29 tambah 273. Nah, seperti itu ya. Untuk volume akhirnya atau V, itu volume akhirnya sama dengan 0,65 meter pangkat 3. Dan volume awalnya atau V0 itu sama dengan 0,5 meter pangkat 3. Jadi, pertama-tama kita coba kalikan dulu nih. Kita kalikan 0,7 dikali 8,31 dikali 29 tambah 273. Nah, perkalian dari dalam kurung ini akan menghasilkan nilai 1756,73. Nah, selanjutnya kita coba bagi ya 0,65 dengan 0,5. Maka kita dapatkan di sini menjadi ln 1,3. Dengan menggunakan kalkulator, kita bisa kalikan nih 1756,73 dikali dengan ln 1,3. Nah, hasil dari perhitungan akan didapatkan besar lebih kurang W atau usaha itu sama dengan 460,9 Joule. Nah, dari sini kita lihat ternyata besarnya usaha yang dilakukan oleh gas ketika sekat itu dibuka dan si gas itu mengembang itu adalah W positif sama dengan 460,9 Joule. Nah, itu untuk contoh soal pengerjaan dari usaha yang dilakukan oleh gas pada keadaan isotermal. Dari contoh soal sudah kita lihat bagaimana sebuah gas memberikan usaha kepada sebuah tutup sehingga si tutup itu dapat mengembang dari volume V0 menjadi V. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana jika kita lakukan hal sebaliknya? Kita coba memberikan usaha melawan usaha yang diberikan oleh suatu gas sehingga volume gas itu berkurang. Yang awalnya volumenya besar menjadi kecil. Pertanyaannya, apakah rumus W sama dengan nRT dikali ln V per V0 ini masih dapat digunakan untuk kasus ini? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita coba kerjakan contoh soal berikut. Di sini diketahui gas dengan 0,8 mol memiliki volume awal
volume awalnya V0 sama dengan 0,95 meter pangkat 3. Jika kita tekan gas sehingga menjadi 0,5 meter pangkat 3, volume akhirnya, maka kita diminta untuk mencari usaha yang diterima oleh gas pada suhu 29 derajat Celcius. Nah, di sini kita menekan si gas yang awalnya 0,95 meter pangkat 3 menjadi 0,5 meter pangkat 3. Nah, sekarang kita masih gunakan rumus W sama dengan nRT dan V per V0. Di sini N-nya itu sama dengan 0,8, R-nya sama dengan 8,31, dan T-nya sama dengan 29 derajat Celcius ditambah 273. Nah, untuk V akhirnya itu sama dengan 0,5 dan V awalnya sama dengan 0,95. Jika kita coba kalikan yang dalam kurung, maka akan kita dapatkan 2007,7. Dan jika kita bagi 0,5 dengan 0,95, maka akan kita dapat nilai lebih kurang 0,526. Nah, di sini selanjutnya, ln dari 0,526 ini itu akan mendekati nilai negatif 0,642. Jika kita kalikan nilai ln dengan 2007,7, maka akan kita dapatkan besarnya usaha yang diterima oleh gas dari lingkungan itu sama dengan negatif 1289,4. Dari perhitungan kita dapatkan usaha bernilai negatif. Nilai negatif pada usaha mengisyaratkan atau memberitahu kita bahwa sistem, pada kasus ini gas, dalam wadah akan menerima sejumlah kerja dari luar. Ya, dorongan kita gitu ya. Yang dimana kerja ini akan membuat volume dari si gas menyusut. Nah, itu pembahasan untuk usaha ya apabila usaha itu diterima dari lingkungan luar. Di sini sebagai catatan tambahan, nilai usaha akan bernilai positif apabila gas melakukan kerja, kayak sebelumnya ya. Jadi volumenya itu akan mengembang. Yang awalnya volumenya kecil menjadi besar, maka nilai usahanya akan positif. Dan nilai dari usaha itu akan negatif apabila volume dari si gas itu mengecil, atau si gas itu menerima usaha dari luar. Contohnya misal kita tekan tadi ya. Nah, volumenya akan berkurang. Yang awalnya besar menjadi kecil dan dia akan menerima usaha negatif. Baiklah. Itu saja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Untuk usaha pada proses termodinamika yang lain, seperti di isokorik, isobarik, dan adiabatik, akan kita bahas pada video berikutnya, video selanjutnya. Untuk pembahasan kali ini, sampai sini dulu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah berkunjung. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam dari Radit Fisika.